Kota suci itu kini terbungkus dalam asap hitam tebal yang membumbung tinggi, sebuah selimut duka yang menyelimuti horizon yang biasanya suci. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat Israel, jantung Timur Tengah yang rapuh, terjun bebas ke dalam jurang kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita yang datang bagaikan palu goda menghantam kesadaran global. Museum Artefak Kuno Yahudi, sebuah repositori sejarah yang tak ternilai dan menjadi salah satu situs peradaban tertua di dunia, telah hancur lebur menjadi abu dan puing-puing. Kehancuran ini bukan akibat gempa, melainkan karena serangan rudal presisi yang diklaim diluncurkan dari wilayah Iran dan Qatar, memicu krisis yang segera menggoyahkan fondasi negara Zionis tersebut. Berdasarkan laporan awal dari kantor berita The Olive Branch yang berbasis di Tel Aviv dan disiarkan langsung melalui jaringan televisi Channel 13, serangan rudal balistik jarak menengah itu terjadi tepat pada pukul 1.15 waktu setempat. Sistem pertahanan udara Iron Dome, yang sering diagung-agungkan, kali ini gagal total. 3 rudal, yang diduga berhulu ledak fragmentasi tinggi, berhasil menembus lapisan pertahanan dan secara brutal menghantam area penyimpanan artefak kuno di pinggiran Yerusalem. Sumber militer yang enggan diidentifikasi, saat diwawancarai secara eksklusif oleh reporter investigasi The Olive Branch, Tamar Cohen, menyebutkan, kerusakan fisik hanyalah sebagian kecil dari tragedi. Kita telah kehilangan manuskrip Taurat berusia ribuan tahun dan pecahan Dead Sea Scrolls yang baru ditemukan, sesuatu yang bahkan api neraka pun tidak bisa menggantikannya. Cohen melanjutkan laporannya dengan menunjukkan rekaman video amatir yang viral di media sosial, menampilkan kobaran api setinggi puluhan meter yang menerangi kegelapan malam, menyiratkan bahwa bukan hanya bangunan yang musnah, tetapi juga warisan kolektif umat Yahudi. Namun, kehancuran eksternal hanyalah permulaan. Reaksi domestik terhadap serangan ini jauh lebih merusak dan tak terduga. Rasa kehilangan dan kemarahan atas kegagalan pemerintah dalam melindungi warisan suci tersebut segera meledak menjadi pemberontakan sipil skala besar yang diarahkan langsung ke simbol kedaulatan negara. Dalam rentang waktu kurang dari 6 jam setelah serangan rudal, ribuan warga Yahudi dari berbagai lapisan masyarakat, dari komunitas sekuler di Herzliya hingga pemukim ultra-ortodoks di Bnei Brak, membanjiri jalan-jalan Yerusalem dalam sebuah gelombang protes spontan yang brutal. Mereka tidak lagi menyalahkan musuh eksternal. Mereka menuding kegagalan internal sebagai biang keladinya. Puncak dari kemarahan yang membakar ini terjadi tepat di depan gedung parlemen Israel, Knesset. Rekaman langsung yang beredar di platform X, sebelumnya Twitter, dan dianalisis oleh tim media forensik Jerusalem Post menunjukkan massa yang emosional berhasil menerobos barikade keamanan yang rapuh, membawa obor, dan menggunakan bom molotov rakitan. Gedung parlemen, benteng demokrasi Israel, kini menjadi target amukan. Saksi mata, Yossi Abramovici, seorang penjual makanan kaki lima yang berada di lokasi, memberikan kesaksian langsung kepada wartawan Haaretz. Ini bukan protes. Ini pengkhianatan emosional. Mereka membakar tempat yang seharusnya melindungi mereka. Saya melihat seorang wanita tua melempar batu bata dan menangis. Jika kamu tidak bisa melindungi sejarah kami, apa gunanya kamu? Dalam beberapa jam, api melahap bagian sayap utama Knesset, mengubah-kubah arsitektur modern itu menjadi tontonan kengerian dan anarki. Kekacauan ini diperparah oleh laporan yang beredar cepat seperti angin topan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, telah menghilang dari Yerusalem. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dalam sebuah konferensi pers darurat yang disiarkan secara global pada pukul 7 ET, mengkonfirmasi kabar yang tak terbayangkan. Perdana Menteri Netanyahu telah tiba di pangkalan udara Andrews di Washington DC, dengan sebuah pesawat militer yang dicat ulang. Jean-Pierre menyatakan, atas alasan keamanan pribadi yang ekstrim dan mendesak, dan berdasarkan permintaan yang diajukan melalui saluran diplomatik semalam, Perdana Menteri Netanyahu telah diberikan suaka sementara oleh pemerintah Amerika Serikat. Konfirmasi ini, yang secara tersirat mengakui bahwa pemimpin Israel tersebut telah kabur dari negaranya di tengah krisis terparah, telah memicu gelombang kejutan di seluruh spektrum politik Israel dan komunitas Yahudi global. Kini, Israel berada dalam kondisi tanpa kepemimpinan yang jelas, menghadapi ancaman agresi regional yang terang-terangan dari Iran dan Qatar, sambil berjuang melawan pemberontakan domestik yang membakar simbol kedaulatannya sendiri. Asap dari Knesset dan puing-puing Museum Kuno Yahudi adalah monumen tragis bagi awal dari sebuah babak baru, gelap, dan sangat tidak pasti dalam sejarah Timur Tengah. Dunia menahan napas, menunggu kabar terbaru tentang siapa, atau apa, yang akan mengambil alih kemudi di tengah api ini. Matahari pagi yang terbit di Yerusalem tidak membawa kehangatan, hanya siluet asap yang membeku di udara dan bau belerang yang menyengat.
Fokus utama dunia, selain api yang melahap parlemen, kini tertuju pada lokasi serangan rudal, Museum Artefak Kuno Yahudi. Tempat ini bukan sekadar bangunan, ia adalah kapsul waktu, penjaga memori kolektif, dan kini, ia adalah kuburan bagi sejarah itu sendiri. Para petugas penyelamat, arkeolog, dan tim forensik berjuang di tengah puing-puing, menghadapi kenyataan pahit bahwa apa yang telah hilang adalah tak tergantikan. Laporan eksklusif dari tim investigasi Antiquities Watch, sebuah lembaga nirlaba konservasi yang berbasis di Geneva, mengonfirmasi tingkat kehancuran yang total. Dr. Ilana Ras, Kepala Departemen Filologi Kuno di lembaga tersebut, memberikan wawancara via sambungan telepon satelit kepada Radio Kol Israel di mana suaranya terdengar tercekat emosi. Ini adalah titik nol bagi sejarah peradaban kita. Rudal itu menghantam ruang pameran utama dan, yang lebih parah, ruang penyimpanan bawah tanah yang dipercaya tahan bom. Ruang itu menampung koleksi manuskrip Ketuvim, tulisan-tulisan, yang selamat dari Inkuisisi Spanyol, dan yang kini sudah menjadi debu karbon. Kami berbicara tentang kerugian yang melampaui angka moneter. Ini adalah genosida kultural. Menurut analisis mendalam yang diterbitkan oleh majalah Arkeologi dan Sejarah Timur Tengah, The Levant Review, museum yang dihancurkan ini menyimpan lebih dari 50.000 artefak, mulai dari periode kuil pertama hingga era Bizantium. Yang paling memilukan adalah koleksi yang dijuluki harta karun laut mati baru, pecahan gulungan kuno yang ditemukan hanya 3 tahun lalu dan diyakini memuat detail kehidupan sehari-hari pada abad pertama Masehi. Fragmen-fragmen ini, yang sangat sensitif terhadap panas dan kelembapan, kini diyakini telah lenyap total. Profesor David Chen, ahli purbakala Alkitab dari Universitas Ibrani Yerusalem, yang tiba di lokasi dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan kepada wartawan Reuters, "Kami telah kehilangan jendela ke masa lalu yang bahkan belum sempat kami buka sepenuhnya. Rudal itu bukan hanya merusak beton, rudal itu membakar pengetahuan. Setiap potongan papirus yang hilang adalah satu bab sejarah manusia yang terhapus selamanya." Area yang paling terdampak adalah sayap, warisan zaman kuil, yang menampung replika berharga dari menorah emas dan beberapa artefak yang diyakini berasal dari kuil kedua. Sumber dari Dinas Pemadam Kebakaran Yerusalem yang berjuang selama berjam-jam memadamkan api, melaporkan kepada saluran berita Al Jazeera bahwa suhu di pusat ledakan mencapai titik leleh baja, memastikan bahwa material organik apapun, termasuk kayu purba atau teks kulit, tidak mungkin selamat. Kehancuran ini dengan cepat menjadi titik kumpul bagi kemarahan publik. Bagi banyak warga Israel, museum ini adalah simbol eksistensi dan ketahanan mereka. Kehilangannya, terutama karena agresi eksternal yang terkesan, terlalu mudah, menembus pertahanan negara, menjadi katalisator bagi kerusuhan sipil. Yonatan Halevi, seorang aktivis veteran dari gerakan Menjaga Warisan, yang berbicara kepada kerumunan besar di luar runtuhan yang masih berasap, mengecam pemerintah dengan keras. Kutipannya, yang segera menjadi trending topik di Facebook Israel, berbunyi, "Mereka, pemerintah, bisa melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak melindungi jiwa kita. Jika Iran dan Qatar bisa menghapus sejarah kita dalam semalam, apa yang tersisa dari negara ini?" Pemerintah transisi sementara yang dibentuk mendadak, melalui juru bicaranya, Shira Katz, mengeluarkan pernyataan yang disiarkan di seluruh stasiun TV nasional. Pernyataan itu berjanji untuk menyelidiki secara menyeluruh kegagalan Iron Dome dan menyerukan komunitas internasional untuk mengakui ini sebagai kejahatan perang terhadap peradaban manusia. Namun, janji ini terasa hampa di tengah gelombang kritik bahwa mereka terlambat bertindak. Secara diplomatis, kehancuran museum ini memberikan senjata moral yang kuat bagi Israel di panggung internasional, meskipun kemarahan domestik menunjukkan bahwa senjata tersebut tidak cukup untuk menenangkan rakyatnya. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dilaporkan mengirimkan surat berisi tuntutan ganti rugi dan kecaman langsung terhadap Iran dan Qatar ke Dewan Keamanan. Surat yang salinannya didapatkan oleh kantor berita Associated Press itu secara spesifik menyebut tindakan ini sebagai serangan yang disengaja terhadap akar sejarah dan identitas Yahudi, didukung oleh entitas yang bertujuan menghapus keberadaan kami, baik masa lalu maupun masa kini. Namun, di Qatar, Kementerian Luar Negeri melalui saluran resminya membantah keterlibatan langsung dalam menargetkan situs budaya tersebut. Pernyataan mereka, yang dikutip oleh kantor berita Qatar News Agency, Kiena, hanya mengakui bahwa mereka mungkin telah menyediakan dukungan logistik non-operasional yang tidak dimaksudkan untuk digunakan melawan target sipil, sebuah pernyataan yang dilihat oleh banyak analis sebagai upaya lemah untuk mengalihkan tanggung jawab.
Iran, di sisi lain, melalui televisi negara IRIB, secara terang-terangan merayakan kehancuran tersebut sebagai pembalasan yang adil dan sukses atas kejahatan Zionis, tetapi tidak secara eksplisit mengklaim telah menargetkan museum tersebut. Kini, di tengah reruntuhan, para arkeolog mengenakan pakaian hazmat, bukan hanya untuk melindungi diri dari puing, tetapi juga untuk melakukan penyelamatan yang sangat simbolis. Mereka mencari sisa-sisa sekecil apapun dari artefak yang hilang. Dr. Ras, dalam kesimpulannya kepada Kol Israel, berjanji, kami akan menyaring setiap gram abu di sini. Jika ada satu benang pun dari masa lalu yang tersisa, kami akan menemukannya. Karena jika tidak, mereka tidak hanya menang dalam perang ini, tetapi juga dalam perang atas ingatan kita. Kehancuran museum kuno Yahudi adalah simbol yang tragis, kehancuran fisik yang memicu kehancuran politik dan emosional yang kini melanda seluruh negara Israel. Di tengah asap Yerusalem dan kobaran api di Knesset, fokus militer dan intelijen Israel beralih sepenuhnya untuk mengidentifikasi dalang serangan mematikan yang menghancurkan museum kuno Yahudi. Sumber resmi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sementara, Mayor Jenderal Purnawirawan Benny Gantz, secara eksplisit menunjuk pada kolaborasi yang disengaja antara Iran sebagai penyedia senjata dan Qatar sebagai fasilitator logistik dan finansial. Sebuah narasi yang tidak hanya memperuncing krisis di Israel tetapi juga mengancam untuk menarik seluruh kawasan ke dalam konflik yang tak terhindarkan. Menurut rilis pers yang sangat terbatas dan darurat dari Direktorat Intelijen Militer Israel, Aman, dokumen yang segera dibocorkan ke media investigasi intelligence online yang berbasis di Paris, serangan yang terjadi pada pukul 1.15 waktu setempat itu melibatkan setidaknya 3 rudal balistik jarak menengah. Analisis serpihan yang dikumpulkan dari lokasi kehancuran museum mengidentifikasi sisa-sisa material yang konsisten dengan rudal Iran Qadr 110, versi yang lebih baru dan akurat dari seri rudal Shahab. Rudal ini terkenal karena memiliki kemampuan manuver fase terminal yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar sistem anti-rudal konvensional. Dr. Eli Lafie, seorang spesialis teknik rudal dari The Jerusalem Institute for Strategic Studies, JIS, memberikan analisis teknisnya kepada jaringan berita Fox News. Ini bukan peluncuran sembarangan. Qadr 110 membutuhkan persiapan yang canggih dan data penargetan yang sangat presisi. Kegagalan Iron Dome bukan karena cacat sistem, tetapi karena rudal ini mampu melakukan penyelaman curam yang ekstrim pada tahap akhir. Mereka menargetkan museum. Mereka tidak hanya meleset dari kota. Kode peluncuran yang kami lacak, berdasarkan charter intelijen, dikenal sebagai ALPH-7, sebuah protokol yang hanya digunakan untuk target bernilai simbolis tinggi. Pernyataan aman yang paling eksplosif, yang segera menjadi berita utama di seluruh dunia, adalah tuduhan terhadap Qatar. Menurut ringkasan intelijen, rudal-rudal tersebut diyakini diluncurkan dari lokasi terpencil di Iran Barat, tetapi data penargetan real-time dan tangan terowongan, logistik yang memungkinkan transfer komponen dan teknologi diyakini berasal dari basis-basis yang didanai dan dilindungi oleh entitas yang terafiliasi dengan Qatar di kawasan tersebut. Juru bicara militer Israel, IDF, Laksamana Daniel Halevi, dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh dunia melalui platform YouTube IDF Official Channel, berbicara dengan nada yang serius. Kami memiliki bukti yang tidak dapat disangkal bahwa transfer teknologi rudal dan, yang paling penting, koordinasi satelit untuk penargetan presisi terhadap situs warisan budaya Yahudi dilakukan melalui saluran yang sepenuhnya didanai dan disokong oleh Doha. Qatar menyediakan pelumas finansial dan diplomatik yang memungkinkan Teheran menembakkan rudal tersebut. Mereka adalah fasilitator, sama bersalahnya dengan penembak. Tuduhan ini memicu badai diplomatik. Kementerian Luar Negeri Qatar, melalui pernyataan resmi yang diterbitkan oleh kantor berita negara Kiena, dengan keras membantah semua tuduhan. Mereka menyebutnya sebagai klaim histeris yang tidak berdasar, dan upaya putus asa oleh rezim Tel Aviv untuk mengalihkan perhatian dari kehancuran domestik mereka. Namun, seorang pejabat senior Qatar yang meminta anonimitas, saat diwawancarai oleh wartawan Financial Times di Doha, mengakui adanya aliran dana yang substansial yang ditujukan untuk proyek rekonstruksi dan dukungan infrastruktur di wilayah konflik, tetapi bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kendali atas penggunaan akhir teknologi tersebut oleh Iran. Pernyataan ini, alih-alih meredakan, justru semakin memperkuat kecurigaan Israel. Sementara itu, televisi negara Iran, IRIB, menampilkan parade singkat rudal yang mirip Qadr 110, merayakan serangan itu tanpa secara eksplisit mengklaimnya sebagai penargetan museum.
Ayatollah Ahmad Hatami, dalam khotbah yang disiarkan dari Qom, mengutip serangan itu sebagai tangan Tuhan dan pembersihan suci atas penodaan Yerusalem oleh Zionis. Analis geopolitik Dr. Sarah Miller dari think tank The Washington Institute, dalam wawancara dengan CNN, menyimpulkan, Iran mengambil kredit moral, Qatar mengamankan penyangkalan yang masuk akal. Serangan ini adalah puncak dari strategi proxy warfare yang sudah lama mereka kembangkan, kini diarahkan ke target simbolis yang memicu kemarahan ekstrim di dalam Israel. Kemarahan di dalam Israel sendiri meluas terhadap pemerintah yang dianggap terlalu bergantung pada diplomasi yang dimediasi oleh Qatar. Banyak demonstran yang membakar Knesset dilaporkan meneriakan slogan-slogan yang menuntut agar Perdana Menteri Netanyahu mengakhiri semua hubungan dengan Qatar, menuduhnya menjual keamanan Israel untuk uang gas alam. Hal ini mengindikasikan bahwa warga Israel melihat kaburnya Netanyahu sebagai pengkhianatan ganda, tidak melindungi mereka dari musuh, dan membiarkan musuh dibiayai oleh sekutu diplomatik yang ambigu. Laksamana Halevi mengakhiri konferensi persnya dengan pernyataan tegas yang mengubah sifat krisis ini dari pembelaan menjadi pembalasan. Kegagalan Iron Dome telah diajarkan kepada kami. Mulai saat ini, Israel tidak akan lagi membedakan antara yang menembak dan yang membayar untuk peluncuran tersebut. Respons kami akan disasarkan pada sumber agresi, baik itu tempat peluncuran maupun sumber daya yang mendanainya. Tindakan yang dilakukan Iran dan Qatar adalah casus belli, alasan perang. Pernyataan ini, yang segera menjadi berita utama di kantor berita Associated Press, menggarisbawahi tekad Israel untuk membalas, menjadikan keterlibatan Qatar dan Iran sebagai sumber api yang kini mengancam untuk membakar seluruh Timur Tengah. Ketika api kemarahan membakar Yerusalem dan ancaman rudal mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah, reaksi dari panggung internasional berlangsung cepat namun terpecah belah. Krisis ini dengan segera mengekspos retakan dan aliansi yang rapuh di antara kekuatan-kekuatan global, mengubah kehancuran museum dan kerusuhan parlemen menjadi isu global yang mendesak. Dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, terjebak dalam dilema yang akut, mengecam agresi tanpa memicu perang regional, sementara Israel sendiri sedang ambruk dari dalam. Rapat darurat Dewan Keamanan PBB, yang diselenggarakan secara mendadak pada pukul 9 ET, segera berubah menjadi arena perdebatan sengit. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, membuka pertemuan dengan pernyataan yang disiarkan di seluruh jaringan berita internasional, termasuk BBC World News. Ia menyatakan, kami menyaksikan krisis dengan dimensi ganda, agresi transnasional yang tidak dapat diterima dan kekacauan domestik yang mengancam stabilitas sebuah negara anggota. Saya mendesak semua pihak untuk menunjukkan pengendalian diri yang maksimal. Kehancuran situs budaya tak ternilai adalah serangan terhadap warisan seluruh umat manusia, dan pembakaran simbol demokrasi tidak boleh ditoleransi. Namun, upaya untuk mengeluarkan resolusi bersama yang mengecam Iran dan Qatar segera menemui jalan buntu. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyampaikan kecaman keras yang ditujukan langsung ke Teheran dan Doha. Dalam pidatonya yang dipublikasikan secara penuh oleh Departemen Luar Negeri AS, ia menegaskan, serangan ini adalah tindakan terorisme yang didukung negara dan menargetkan sejarah peradaban. Kami mendukung hak Israel untuk membela diri dan menyerukan dewan ini untuk secara tegas mengutuk para pelaku dan fasilitator serangan rudal. Kegagalan untuk bertindak adalah persetujuan diam-diam terhadap kekerasan kultural. Sikap AS ini segera ditentang keras oleh Duta Besar Federasi Rusia, Vasily Nebenzia. Mengutip liputan dari kantor berita TASS, Nebenzia menyatakan bahwa AS terlalu cepat menyalahkan tanpa penyelidikan independen yang tuntas. Ia menambahkan, Dewan Keamanan harus fokus pada akar penyebab kekerasan, termasuk pendudukan yang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan. Kami menolak resolusi yang bersifat one-sided dan menyerukan pembentukan Komite Investigasi Internasional untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya dan kondisi yang memicu kerusuhan internal Israel. Sikap Rusia ini secara efektif menggantungkan nasib resolusi, menunjukkan adanya perpecahan tajam di antara anggota tetap Dewan Keamanan. Sementara itu, di Eropa, negara-negara utama mengambil sikap yang lebih hati-hati. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, melalui pernyataan yang dirilis oleh Istana Élysée, menyatakan kesedihan yang mendalam atas kehancuran museum kuno Yahudi dan menyatakan bahwa Prancis siap memediasi untuk mencegah eskalasi militer yang tidak terkendali. Sikap ini, yang menekankan dialog ketimbang kecaman langsung, menunjukkan kekhawatiran Eropa terhadap potensi gangguan pasokan energi dari Teluk. Di kawasan Timur Tengah,
Respons bervariasi secara dramatis. Arab Saudi, melalui kantor berita SPA, mengeluarkan pernyataan singkat yang mengekspresikan keprihatinan mendalam dan menyerukan deeskalasi segera. Namun, Riyadh menghindari menyebut nama Iran atau Qatar, sebuah sikap yang diinterpretasikan oleh analis geopolitik di CNN Arabic sebagai upaya untuk menjaga netralitas yang rapuh di tengah ketegangan regional yang meningkat. Sebaliknya, Turki, melalui Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengambil posisi yang jauh lebih provokatif. Dalam pidato yang disiarkan oleh TRT World, Erdogan mengecam Israel dan sekutunya. Api di Parlemen Yerusalem adalah pantulan dari ketidakadilan yang mereka tabur. Kami mengecam kekerasan, tetapi kami mengerti amarah rakyat yang melihat sejarah mereka dirusak, baik oleh rudal maupun oleh kegagalan pemimpin mereka sendiri. Kami berdiri bersama rakyat yang tertindas, baik di dalam maupun di luar Israel. Salah satu perkembangan diplomatik yang paling menarik perhatian adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Jerman, yang secara historis memiliki komitmen kuat terhadap keamanan Israel, menyatakan, "Kami mengecam keras serangan ke Museum Kuno Yahudi, sebuah tindakan biadab yang menargetkan akar identitas Yahudi." Namun, lanjutnya, dalam sebuah pernyataan yang diliput oleh Deutsche Welle, DW, "Kami juga sangat prihatin dengan pelarian Perdana Menteri Netanyahu. Ketiadaan kepemimpinan di tengah krisis seperti ini adalah pengabaian tanggung jawab. Stabilitas Israel harus dipulihkan segera, dan kami mendorong pemerintahan transisi untuk segera menunjuk pemimpin yang kredibel." Kritik terbuka dari Jerman ini menandakan bahwa dukungan diplomatik Barat terhadap Israel kali ini tidak tanpa syarat. Reaksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara, seperti yang diliput oleh kantor berita Associated Press, umumnya mengikuti pola PBB, pernyataan generik yang menyerukan kedamaian dan penahanan diri, tanpa menunjuk hidung. Negara-negara ini tampaknya memilih untuk menghindari terseret ke dalam konflik yang jauh secara geografis, tetapi memiliki implikasi ekonomi global yang besar. Secara keseluruhan, respon internasional awal tidak memberikan konsensus yang tegas atau janji intervensi militer. Ini adalah respons yang terfragmentasi, di mana kecaman moral terhadap serangan rudal, kejahatan terhadap peradaban, diimbangi oleh kehati-hatian strategis dan kekhawatiran akan kekosongan kekuasaan di Yerusalem. Dunia mengamati, tetapi tangan mereka terikat oleh dinamika internal Dewan Keamanan yang gagal mencapai kesepakatan, meninggalkan Israel sendirian di tengah badai ganda, serangan eksternal dan pemberontakan domestik yang brutal. Ketika fajar menyingsing di atas puing-puing Museum Kuno Yahudi, atmosfer di Israel berubah drastis dari duka kolektif menjadi kobaran amarah yang tidak terkendali. Kehancuran warisan sejarah, ditambah dengan pengakuan yang terasa seperti penghinaan atas kegagalan sistem pertahanan, berfungsi sebagai sumbu yang menyalakan bubuk mesiu frustrasi yang telah lama terpendam. Eskalasi domestik ini adalah puncak dari rasa ketidakpercayaan mendalam terhadap pemerintah yang dipersepsikan telah mengabaikan perlindungan identitas dan keamanan warganya. Pada awalnya, puluhan ribu orang yang berbondong-bondong menuju Yerusalem hanyalah para pelayat. Mereka membawa bunga, lilin, dan spanduk berisi kutipan dari kitab suci yang kini hangus. Dr. Rachel Levi, seorang sosiolog dari Ben Gurion University of the Negev, menjelaskan kepada wartawan National Public Radio, NPR, dalam siaran langsung, ini adalah reaksi psikologis yang klasik. Kehilangan artefak adalah kehilangan bagian dari diri mereka. Duka berubah menjadi mekanisme fight or flight. Ketika mereka menyadari bahwa pemimpin mereka telah memilih flight, kabur, rakyat memilih fight. Titik balik utama terjadi sekitar pukul 11 waktu setempat, di persimpangan jalan masuk utama Yerusalem, dekat gerbang Jaffa. Disinilah duka bertemu dengan konfrontasi pertama. Sebuah konvo kendaraan militer yang membawa pejabat sementara pemerintah, yang bertujuan untuk meninjau reruntuhan, dihadang oleh lautan massa. Menurut laporan video yang diunggah oleh grup aktivis Israel Unfiltered dan segera menjadi viral, para pelayat mulai melemparkan lilin dan bunga ke arah kendaraan, sebuah aksi simbolis yang cepat berubah menjadi kekerasan. Eliah Khalif, seorang pedagang kecil dari Tel Aviv yang ikut serta dalam protes tersebut, memberikan kesaksian emosional kepada surat kabar The New York Times. "Saya datang untuk menangis, untuk meratapi manuskrip yang hilang. Tetapi ketika saya melihat wajah-wajah para pejabat di dalam mobil ber-AC itu, wajah-wajah yang tampak lelah tetapi tidak menyesal, saya sadar. Mereka menyuruh kami menangis sementara mereka merencanakan penerbangan mereka. Museum adalah jiwa kami, dan rudal itu menghancurkan jiwa kami. Kehancuran itu adalah pengkhianatan.
Dan itulah yang membuat saya melempar batu. Itu bukan kemarahan, itu rasa jijik. Kekalahan Israel di ranah pertahanan udara oleh rudal yang didukung Iran dan Qatar, sebagaimana diklaim oleh IDF, dipersepsikan sebagai kegagalan keamanan yang paling parah sejak Perang Yom Kippur. Analisis yang diterbitkan oleh portal militer Defense Briefing Israel menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan Iron Dome mencapai rekor tertinggi, namun sistem tersebut tetap tertembus. Kolumnis keamanan Defense Briefing, Amir Goldstein, menulis dalam tajuknya, "Uang mengalir, namun keamanan menguap." Rudal-rudal itu tidak hanya menghancurkan museum, mereka menghancurkan narasi tentang kemampuan dan keunggulan militer Israel yang kita yakini selama puluhan tahun. Rakyat merasa telanjang dan rentan. Transisi dari protes yang damai ke amukan destruktif didorong oleh berita yang tersebar cepat tentang pelarian Perdana Menteri Netanyahu ke Amerika. Konfirmasi dari Gedung Putih, seperti diliput di bab 4, tidak hanya mengesahkan pelarian itu, tetapi juga mengkristalkan keyakinan publik bahwa kepemimpinan telah meninggalkan mereka pada saat yang paling genting. Gelombang duka mendadak bergeser menjadi rasa ditinggalkan, abandonment, yang melumpuhkan, memicu reaksi yang lebih ekstrim. Pada pukul 14, puluhan ribu demonstran, kini diorganisir melalui grup-grup chat terenkripsi yang awalnya dibentuk untuk protes reformasi peradilan, mengalihkan tujuan mereka dari puing-puing museum ke Knesset. Massa tidak lagi hanya berduka, mereka menuntut akuntabilitas melalui tindakan. Slogan-slogan berubah dari "Ingat sejarah kita" menjadi "Ganti mereka semua" dan "Pengkhianatan". Penerbangan api. Jurnalis lepas, Maya Shaket, yang berhasil menyusup ke garis depan demonstran dan melaporkan secara real-time melalui Instagram Stories-nya, menggambarkan suasana dengan detail yang mengerikan. Ada energi yang aneh dan menular. Saya melihat tetangga-tetangga yang dulu berdebat soal politik kini berpelukan dan menangis bersama, hanya untuk semenit kemudian mulai merobohkan papan reklame. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai faksi politik. Mereka adalah Israel yang terluka. Mereka melihat Knesset sebagai rumah kosong dari pemimpin yang melarikan diri, dan mereka memutuskan bahwa rumah kosong itu harus dibakar sebagai pengorbanan simbolis. Video footage of protesters tearing down security fencing. Laporan dari polisi Israel yang disiarkan oleh Channel 12 News mencatat peningkatan tajam dalam kekerasan yang ditargetkan. Bukan lagi hanya kerusuhan umum, melainkan serangan yang terfokus pada simbol-simbol otoritas. Kendaraan patroli dibakar, pos-pos polisi diserbu, dan yang paling mengkhawatirkan, kantor-kantor partai politik yang berafiliasi dengan koalisi Netanyahu di Tel Aviv dan Haifa juga diserang, meskipun tidak separah pembakaran Knesset. Mantan Kepala Shin Bet, Dinas Keamanan Internal Israel, Yoram Cohen, dalam wawancara di Jerusalem Post, menyampaikan peringatan keras. Ini adalah kerusuhan yang dimotivasi oleh identitas. Rakyat tidak hanya menentang sebuah kebijakan, mereka menentang struktur negara itu sendiri. Kehancuran museum adalah penodaan spiritual, dan pelarian Perdana Menteri adalah penodaan kepemimpinan. Ini menciptakan kekosongan yang diisi oleh anarki. Jika pemerintah transisi tidak segera menunjukkan kekuatan dan empati, kita berisiko mengalami keruntuhan tatanan sipil total. Api di Knesset bukanlah akhir, melainkan sebuah proklamasi. Dengan ribuan orang yang kini bergerak dari duka ke destruksi, dan dengan simbol-simbol kekuasaan negara di bawah ancaman, krisis domestik telah melampaui konflik eksternal. Israel kini harus melawan musuh di luar perbatasan, Iran dan Qatar, sambil berjuang melawan gejolak yang paling berbahaya, perpecahan yang mengancam untuk merobek negara itu menjadi berkeping-keping dari dalam. Adegan di jantung demokrasi Israel, Knesset, gedung parlemen, kini telah mencapai titik didih yang mematikan. Setelah gelombang kemarahan atas kehancuran museum kuno Yahudi dan konfirmasi kaburnya Perdana Menteri Netanyahu, amukan rakyat bergeser dari protes pasif menjadi tindakan destruktif yang disengaja. Di bawah langit yang kelabu karena asap, ribuan warga Yahudi, yang kini bersatu dalam kesedihan dan kemarahan, melancarkan serangan simbolis terbesar terhadap otoritas negara dalam sejarah modern Israel. Mereka membakar gedung parlemen. Menurut laporan real-time dari reporter lapangan senior Channel 13 News, Shira Malkin, yang meliput dari sebuah atap di seberang Jalan Rupin, serangan terhadap Knesset dimulai sekitar pukul 16.30. Massa yang membengkak, diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 orang berdasarkan perkiraan polisi Israel yang disiarkan melalui radio Galei Tzahal, bergerak cepat dan terorganisir, sebuah anomali untuk kerusuhan spontan. Ini bukan lagi demonstrasi. Ini adalah operasi yang didorong oleh kemarahan kolektif.
Mereka menggunakan alat-alat berat yang dibawa secara tersembunyi, linggis, pemotong kawat, dan bahan bakar cair. Lapor Malkin, suaranya teredam deru sirene dan teriakan massa. Penghancuran bermula dari upaya massa merobohkan gerbang utama kompleks Knesset yang berlapis baja. Analisis video forensik yang dilakukan oleh tim keamanan Debka File, sebuah portal intelijen Israel, menunjukkan bahwa sekelompok kecil veteran militer yang terlibat dalam protes memimpin serangan ini. Mereka menggunakan teknik militer untuk menciptakan titik lemah di barikade dan dalam waktu singkat, pagar perimeter yang dulunya menjadi simbol kekuasaan telah roboh. Begitu masuk, massa segera menuju ke bagian terpenting, ruang sidang pleno. Niat mereka jelas, bukan sekadar vandalisme, tetapi penghancuran simbol kekuasaan yang dianggap telah gagal. Kesaksian dramatis dari petugas keamanan Knesset, Sersan Itamar Cohen, yang berhasil dievakuasi dan diwawancarai oleh surat kabar Ma'arif, mengungkapkan betapa cepatnya kontrol hilang. Kami hanya beberapa ratus orang, berhadapan dengan ribuan orang yang histeris dan bersenjata. Mereka tidak bisa dihentikan. Mereka meneriakan, jika museum kami hangus, maka rumah pengkhianat ini juga harus hangus. Mereka membawa bom molotov yang terbuat dari botol minuman energi, dan mulai menyiramkan cairan ke karpet dan kursi-kursi. Dalam hitungan menit, ruang pleno, tempat undang-undang negara dibuat, berubah menjadi tungku neraka. Api menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, dibantu oleh material interior yang mudah terbakar. Rekaman yang diambil dari drone milik kantor berita Associated Press menunjukkan api menjulang dari atap sayap timur Knesset dan melahap ikon arsitektur bangunan tersebut, termasuk sebagian dari fasad batu kapur Yerusalem yang terkenal. Asap tebal mengepul hingga bermil-mil, menjadi pengingat visual yang mengerikan akan keruntuhan pemerintahan. Salah satu target paling simbolis dalam kerusuhan itu adalah perpustakaan Knesset, yang meskipun tidak seberharga museum kuno, menyimpan dokumen-dokumen penting negara. Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran Yerusalem yang berjuang keras menembus kerumunan, perpustakaan tersebut rusak parah oleh air dan api, dengan ribuan volume arsip hukum dan sejarah negara yang hangus atau terendam. Dr. Oren Shapira, seorang sejarawan konstitusi Israel, dalam wawancara di wartawan Haaretz, menyebut pembakaran ini sebagai tindakan bunuh diri politik kolektif. Ia menjelaskan, rakyat Israel membakar rumah mereka sendiri, bukan karena mereka ingin anarki, tetapi karena mereka merasa sudah ditinggalkan dalam anarki oleh para pemimpin mereka. Ini adalah pesan paling keras yang bisa dikirim oleh sebuah rakyat kepada pemerintahnya. Kami tidak membutuhkan Anda jika Anda tidak bisa melindungi siapa kami. Kekacauan di Knesset diperburuk oleh ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab atas keamanan negara. Dengan Perdana Menteri Netanyahu Dias, dan Menteri Pertahanan sementara sedang berjuang mengidentifikasi strategi balasan terhadap Iran Qatar, seperti yang dibahas di bab 3, upaya untuk mengendalikan kerusuhan domestik terasa desentralisasi dan kurang terkoordinasi. Polisi anti huru-hara, yang dikerahkan dalam jumlah besar, tampak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan yang mematikan, mungkin karena mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan warga negara Yahudi yang trauma dan marah, bukan musuh ideologis. Kolumnis politik The Times of Israel, Avi Ben Shimon, menulis analisis yang sangat kritis tentang situasi ini. Ini adalah kegagalan kepemimpinan dalam skala epik. Rakyat Israel bukan hanya marah pada rudal asing, mereka marah karena PM mereka melarikan diri, meninggalkan kursi kekuasaan kosong, dan meninggalkan simbol negara tanpa pertahanan yang memadai. Netanyahu, dengan penerbangannya, memberikan izin yang tidak terucapkan kepada rakyatnya untuk mengambil alih kendali, dan mereka mengambilnya dengan api. Api di Knesset adalah warisan instan dari ketidakbertanggang-angang Netanyahu. Pada malam hari, meskipun api di luar Knesset berhasil dipadamkan, bagian dalamnya terus membara, dan suasana di luar tetap tegang. Pihak berwenang mengumumkan jam malam yang diberlakukan secara ketat di Yerusalem, namun efektivitasnya diragukan. Di tengah kerumunan yang mulai tercerai-berai, banyak yang terlihat merayakan apa yang mereka capai, sebuah pernyataan keras yang bergema dari puing-puing parlemen yang hangus. Seorang wanita parubaya, yang hanya diidentifikasi sebagai Shoshana, yang diwawancarai oleh agen AFP saat ia berjalan menjauh dari asap, meringkas perasaan massa. Mereka, para politisi, mengira mereka bisa bersembunyi di Amerika atau di balik tembok tebal. Hari ini kami menunjukkan kepada mereka bahwa simbolisme adalah segalanya. Museum itu simbol dari masa lalu kami. Knesset itu simbol dari masa depan kami. Jika masa lalu kita dihancurkan oleh musuh luar, maka masa depan kita harus dibersihkan dengan api yang kita nyalakan sendiri,
untuk membangunnya kembali tanpa pengkhianat. Api di Knesset adalah deklarasi perang sipil terhadap kepemimpinan lama, sebuah babak baru yang dibuka dengan asap, dan menandai dimulainya pencarian Israel untuk kepemimpinan baru yang berani menghadapi kehancuran internal dan eksternal. Aksi pembakaran Knesset bukanlah sekadar vandalisme politik, itu adalah manifestasi dari trauma psikologis kolektif yang meledak setelah 2 pukulan mematikan, kehancuran simbol sejarah kuno oleh rudal asing, dan pelarian simbol kepemimpinan negara. Untuk memahami mengapa ribuan warga Yahudi, dari spektrum sekuler hingga ultra-ortodoks, bersatu dalam tindakan destruktif ini, para psikolog dan sosiolog segera turun tangan, menganalisis motif mendalam di balik amukan massa. Dr. Alon Bental, seorang psikiater dan ahli perilaku massa dari Weizmann Institute of Science, dalam analisis yang diterbitkan eksklusif di jurnal Israel Behavioral Review, menjelaskan bahwa peristiwa ini memicu apa yang disebutnya sebagai sindrom kehilangan identitas akut, acute identity loss syndrome. Ketika museum kuno Yahudi dihancurkan, itu lebih dari sekadar kerugian fisik. Itu adalah penolakan eksistensial. Masyarakat merasa bahwa musuh luar tidak hanya ingin menghancurkan negara mereka saat ini, tetapi juga menghapus memori mereka tentang masa lalu. Ini adalah serangan terhadap garis keturunan psikologis, jelas Bental. Kerugian ini menciptakan kerentanan emosional yang masif. Keterangan dari lapangan memperkuat temuan ini. Wartawan The Guardian, yang mewawancarai puluhan demonstran di lokasi kehancuran Knesset sebelum mereka dibubarkan paksa, mencatat konsistensi tema, pengkhianatan. Chaya Rabinovich, seorang guru sekolah dari Gilo yang biasanya apolitis, berkata sambil menangis, mereka, pemerintah, gagal melindungi gulungan berusia 2000 tahun, dan kemudian Perdana Menteri kita kabur. Gulungan itu adalah identitas kita. Ketika dia lari, dia mengatakan kepada kami, kamu tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Itu adalah pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada rudal Iran. Analisis yang disiarkan oleh stasiun televisi Kan 11 berfokus pada dinamika di antara berbagai faksi demonstran. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kelompok-kelompok yang biasanya saling bermusuhan, seperti kaum sekuler penentang reformasi yudisial dan pemukim garis keras yang mendukung Netanyahu, bersatu dalam kekerasan. Profesor Miriam Katz, sosiolog konflik dari Universitas Tel Aviv, dalam laporannya menyebutkan fenomena penyatuan melalui trauma bersama. Peristiwa kehancuran museum dan kaburnya PM bertindak sebagai equalizer trauma. Tiba-tiba, perbedaan ideologi mengenai siapa yang harus memerintah menjadi tidak relevan. Yang penting adalah, siapa yang melindungi kita? Ketika jawabannya adalah, tidak ada. Mereka menemukan musuh bersama, kekosongan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab, kata Katz. Pembakaran Knesset adalah penolakan terhadap seluruh kelas politik, bukan hanya satu partai. Laporan mendalam dari reporter investigasi Yediot Ahronot, yang menelusuri pesan-pesan yang beredar di grup WhatsApp dan Telegram para demonstran, mengungkapkan motif yang sangat terstruktur di balik kekacauan itu. Massa tidak hanya bertindak secara acak, mereka memiliki tujuan simbolis. Selain membakar ruang sidang pleno, ada upaya terorganisir untuk merobohkan patung-patung dan simbol-simbol di luar gedung yang mewakili otoritas sentral. Ini adalah anarkisme yang dimotivasi oleh keputusasaan, di mana hukum dan tatanan yang ada dianggap tidak valid karena kegagalannya. Pola perilaku massa yang paling mengkhawatirkan adalah proyeksi agresi. Menurut Dr. Bental, karena Iran dan Qatar adalah musuh yang jauh dan tak terjangkau secara fisik oleh demonstran biasa, kemarahan mereka dialihkan ke target yang dekat dan lemah, simbol kekuasaan mereka sendiri. Rudal Iran-Qatar adalah trauma, tetapi kegagalan Netanyahu adalah penghinaan. Massa tidak bisa membalas Iran, tetapi mereka bisa membalas pemerintah yang dianggap mereka biarkan Iran menang. Mereka tidak hanya membakar parlemen, mereka membakar surat pengunduran diri kolektif dari kepercayaan mereka terhadap negara, simpulnya dalam laporannya. Salah satu momen paling kontroversial yang dianalisis secara luas adalah mengapa aparat keamanan tampak pasif. Kolumnis keamanan senior Globes, Yaniv Cohen, berpendapat bahwa keengganan polisi anti huru-hara menggunakan kekuatan berlebihan mungkin dipicu oleh empati profesional. Petugas polisi dan tentara yang menjaga Knesset adalah warga negara yang sama. Mereka juga mungkin merasakan kesedihan atas museum itu, dan mereka juga mungkin merasa dikhianati oleh pelarian PM. Ada keraguan moral yang parah dalam menembakkan gas air mata atau peluru karet ke arah massa yang berteriak bahwa mereka juga adalah korban kegagalan negara, tulis Cohen.
Ini menunjukkan bahwa krisis telah merusak moral dan kesatuan bahkan di dalam lembaga penegak hukum Israel. Kesimpulan dari analisis psikologis ini suram. Kekerasan domestik di Yerusalem bukan hanya isu politik, melainkan krisis kesehatan mental massal yang dipicu oleh rasa rentan dan kehilangan yang mendalam. Mereka yang membakar Knesset percaya bahwa mereka melakukan tindakan yang diperlukan untuk membersihkan negara dari kegagalan dan memulai kembali dari nol. Ini adalah tuntutan untuk reset total, lahir dari kesadaran bahwa struktur yang ada tidak mampu melindungi esensi identitas Yahudi. Pesan yang dikirimkan oleh api itu sangat jelas, kata Profesor Katz menutup analisisnya di The Jerusalem Post. Mereka membakar birokrasi, mereka membakar perjanjian yang dibuat di sana, dan yang terpenting, mereka membakar janji bahwa Israel akan selalu menjadi tempat paling aman bagi orang Yahudi di dunia. Janji itu telah diingkari oleh rudal dan dikonfirmasi oleh penerbangan. Api di Knesset adalah obituari bagi janji itu. Israel kini menghadapi tantangan yang jauh lebih berbahaya daripada perang konvensional, melawan bayangan trauma kolektifnya sendiri yang telah menjelma menjadi anarki. Setelah api amarah melahap Knesset, tantangan paling mendesak bagi pemerintahan transisi Israel beralih dari menghadapi rudal asing menjadi merebut kembali kontrol atas jalanan ibu kota yang kini dikuasai oleh warga mereka sendiri yang memberontak. Reaksi aparat keamanan ditandai oleh perpaduan antara kekuatan yang terpaksa dan kehati-hatian yang penuh kebimbangan, sebuah refleksi dari krisis moral yang melanda negara tersebut. Operasi penertiban ini, yang diberi nama Sandi, Sumur Terkunci, Operation Locket Well, berjuang melawan hambatan terberat, emosi dan rasa pengkhianatan dari massa. Pada pukul 19, Menteri Keamanan Publik sementara, Amir Ohana, yang baru ditunjuk beberapa jam sebelumnya, mengumumkan penetapan jam malam wajib, mandatory curfew, untuk Yerusalem dan sekitarnya, yang berlaku efektif mulai pukul 20. Pengumuman ini, yang disiarkan di Channel 12 News dan seluruh platform media sosial resmi polisi Israel, memperingatkan bahwa setiap warga negara yang kedapatan berada di luar rumah tanpa izin mendesak setelah jam tersebut akan dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan akan ditindak tegas. Namun, penegakan jam malam terbukti lebih sulit daripada pengumumannya. Polisi anti huru-hara, Yasam, dan unit-unit khusus kepolisian, yang berjuang mengendalikan sisa-sisa kerusuhan di Knesset, segera diperkuat oleh Batalion Cadangan Tentara Pertahanan Israel, IDF. Pengerahan IDF di dalam kota untuk mengatasi kerusuhan sipil adalah langkah yang sangat jarang dan kontroversial, yang terakhir terjadi pada skala ini beberapa dekade lalu. Menurut laporan dari koresponden militer Haaretz, Amos Harel, keputusan untuk mengerahkan IDF menunjukkan kepanikan di tingkat kepemimpinan sementara. Kepolisian kewalahan secara numerik dan moral. Para prajurit IDF, yang sebagian besar adalah pemuda wajib militer, kini ditempatkan di garis depan untuk menghadapi paman, bibi, dan tetangga mereka sendiri. Ini menciptakan kondisi konflik psikologis yang parah di lapangan. Lapor Harel, mengutip sumber di internal IDF yang menggambarkan suasana di antara prajurit sebagai tertekan dan penuh keraguan. Unit Yasam, yang ditugaskan untuk membersihkan area sekitar Knesset, menghadapi perlawanan yang sangat sengit. Tidak seperti protes biasa, para demonstran kali ini menggunakan taktik yang lebih agresif, termasuk barikade api dan lemparan benda keras yang diambil dari puing-puing pembangunan. Laporan eksklusif dari jaringan Arutz Sheva yang melaporkan dari lokasi, menyorot penggunaan gas air mata dan granat setrum yang intensif oleh polisi. Salah satu momen paling dramatis, terekam oleh kamera kantor berita Reuters, adalah ketika seorang petugas polisi terpaksa berhadapan dengan ayahnya sendiri yang ikut serta dalam demonstrasi. Adegan tersebut, yang dengan cepat menjadi viral, menyoroti keretakan sosial yang mengancam struktur keluarga di Israel. Komisaris Polisi Israel, Kobi Shabtai, dalam wawancara telepon dengan Radio Kol Hai pada tengah malam, terdengar kelelahan namun tegas. Kami menghadapi ribuan warga yang emosional. Tugas kami adalah mengembalikan tatanan tanpa menyebabkan tragedi yang lebih besar. Ada kesulitan moral, ya, tetapi undang-undang harus ditegakkan. Kami mengimbau warga untuk patuh. Jangan biarkan duka berubah menjadi penghancuran diri. Laporan mengenai korban dan penangkapan mulai muncul pada dini hari. Layanan ambulans bintang Daud Merah, Magen David Adom, mengeluarkan statistik awal yang mengerikan. Setidaknya 287 korban luka telah dirawat. Sebagian besar menderita cedera ringan akibat gas air mata, terinjak-injak, atau benturan benda tumpul. Namun setidaknya 35 orang dilarikan ke rumah sakit dengan cedera serius,
termasuk luka bakar dan trauma kepala. Juru bicara kepolisian Israel, Mickey Rosenfeld, mengkonfirmasi kepada Associated Press bahwa lebih dari 450 orang telah ditangkap sepanjang hari di Yerusalem Raya dan di kota-kota lain yang mengalami kerusuhan minor, seperti Haifa dan Beersheva. Rosenfeld menekankan, penangkapan dilakukan atas tuduhan serius, pembakaran properti publik, Knesset, serangan terhadap petugas, dan penghasutan kerusuhan. Kami tidak akan berkompromi dengan pelanggar hukum, terlepas dari alasan emosional mereka. Namun, pengacara-pengacara sipil dan kelompok hak asasi manusia segera membanjiri kantor polisi, menuntut pembebasan segera para demonstran, mengklaim bahwa tindakan mereka adalah reaksi yang dapat dimengerti terhadap kegagalan pemerintah yang ekstrim. Yang paling mengkhawatirkan adalah laporan dari unit intelijen IDF yang mengindikasikan adanya potensi infiltrasi elemen-elemen ekstremis yang mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Analisis yang dibocorkan kepada portal berita Middle East Eye menyebutkan kekhawatiran bahwa kelompok anarkis sayap kanan dan bahkan anggota kelompok yang biasanya menentang negara mungkin telah menyusup ke dalam barisan protes Yahudi untuk memicu kekerasan lebih lanjut dan melemahkan kontrol pemerintah. Ini menambah kompleksitas moral bagi aparat keamanan. Bagaimana membedakan antara warga yang berduka yang marah dan provokator yang berbahaya? Meskipun jam malam pada akhirnya berhasil meredam puncak kekerasan di jalanan, ketegangan tetap tinggi. Laporan dari wartawan Israel Hayom pada pukul 3 dini hari menunjukkan bahwa banyak warga yang mematuhi jam malam, tetapi melakukannya dengan menampilkan bendera Israel terbalik di jendela mereka atau dengan memukul-mukul panci dan wajan dari balkon mereka. Sebuah bentuk protes damai namun keras yang menunjukkan bahwa amarah masih membara di balik pintu tertutup. Reaksi aparat keamanan, meskipun berhasil secara taktis untuk membersihkan jalanan dan mengamankan puing-puing Knesset, secara politis adalah pil pahit yang harus ditelan. Mereka menegakkan hukum di saat moral hukum itu sendiri dipertanyakan oleh rakyatnya, dan menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan trauma domestik. Mayor Jenderal Gantz, Menteri Pertahanan sementara, dilaporkan mengadakan rapat darurat dengan Kepala Staf IDF, menyerukan agar pasukan tetap diskret dan terukur, menyadari bahwa setiap penangkapan adalah potensi bom waktu politik di tengah ketiadaan Perdana Menteri. Operasi Sumur Terkunci mungkin telah mengamankan jalanan, tetapi ia gagal untuk mengamankan hati dan pikiran rakyat Israel. Kekacauan yang melanda Yerusalem, puing-puing museum kuno Yahudi dan api yang melalap Knesset menemukan puncaknya yang paling kontroversial dalam berita yang datang dari belahan dunia. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah meninggalkan Israel dan tiba di Amerika Serikat. Tindakan ini, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pelarian tak termaafkan, Ines Chusable Flight, telah mengukuhkan narasi pengkhianatan di kalangan rakyatnya dan meninggalkan negara itu tanpa pemimpin terpilih di tengah krisis ganda. Drama penerbangan Netanyahu dimulai pada Minggu malam, hanya beberapa jam setelah serangan rudal yang menghancurkan museum. Menurut laporan investigasi yang diterbitkan oleh portal intelijen Axios, yang mengutip pejabat senior intelijen AS dan Israel yang anonim, rencana pelarian ini diberi nama sandi, Operasi Pagar Besi, Operation Iron Fence. Rencana ini diaktifkan dengan kecepatan tinggi setelah ada indikasi bahwa sistem pertahanan Iron Dome telah ditembus dan, yang lebih penting, setelah intelijen internal melaporkan adanya rencana serius untuk menargetkan kediaman pribadi Netanyahu oleh faksi-faksi ekstremis yang marah. Pesawat yang membawa Netanyahu dan beberapa anggota keluarganya bukanlah pesawat kepresidenan Israel, melainkan sebuah jet transportasi militer kecil yang disamarkan dan diterbangkan secara rahasia. Wartawan keamanan CNN, Jim Sciutto, melaporkan secara eksklusif bahwa jet tersebut memasuki wilayah udara AS di bawah identitas palsu, dan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Andrews di Maryland pada pukul 5 ET, tepat saat Yerusalem sedang terjebak dalam kekacauan pagi hari. Konfirmasi resmi datang dari Gedung Putih, namun disajikan dalam nada yang hati-hati. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengadakan pengarahan dadakan yang disiarkan di seluruh dunia, termasuk oleh ABC News. Kirby menyatakan, Perdana Menteri Netanyahu dan keluarganya telah tiba di tanah Amerika Serikat atas dasar kebutuhan keamanan mendesak. Pemerintah AS, berdasarkan hubungan historis kami dan sebagai mitra strategis, telah memberikan izin tinggal sementara, temporary residency. Ini adalah langkah kemanusiaan murni yang diambil untuk menjamin keselamatan sekutu kami, bukan langkah yang mewakili intervensi politik atau penerimaan suaka permanen. Penekanan pada izin tinggal sementara dan kemanusiaan oleh pihak AS dilihat oleh banyak analis politik sebagai upaya putus asa untuk meredakan dampak diplomatik dari peristiwa yang sangat memalukan ini. Senator AS Marco Rubio,
dalam wawancara di Fox News Sunday, meskipun disiarkan pada hari Senin karena darurat, menyuarakan pandangan yang dominan di Capitol Hill. PM Netanyahu adalah teman lama Amerika, tetapi keputusan untuk meninggalkan negara di tengah krisis ganda ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan kepemimpinan. Seorang kapten tidak meninggalkan kapal yang tenggelam. Kami menyambutnya, tetapi kami tidak dapat memberikan pembenaran politik atas tindakannya. Di Israel, kabar pelarian ini diserap dengan campuran antara rasa sakit dan kemarahan. Ketika berita ini dikonfirmasi oleh media Israel, seperti diliput di bab 5 dan 6, itu adalah pembenaran akhir bagi para demonstran yang telah membakar Knesset. Mereka tidak lagi hanya melawan kegagalan, mereka melawan simbol pengecut, symbol of cowardice. Kolumnis senior The Jerusalem Post, Gil Hoffman, menulis artikel opini yang sangat pedas dengan judul, Operasi Pagar Besi, penerbangan yang menghancurkan lebih dari rudal. Hoffman menulis, Netanyahu menghabiskan karirnya dengan mendefinisikan dirinya sebagai Mr. Security, sebagai satu-satunya orang yang mampu menjaga Israel tetap aman. Dalam ujian sesungguhnya, ketika rudal menghantam dan rakyatnya membutuhkan bimbingan, ia meninggalkan tiang. Tindakan ini merusak kredibilitas Israel di mata dunia dan memberikan amunisi moral yang tak ternilai bagi musuh-musuh kita. Ini adalah akhir yang menyedihkan bagi karir seorang pemimpin yang mendominasi. Secara hukum, pelarian Netanyahu menimbulkan masalah konstitusional yang parah. Profesor Suzy Rosen, ahli hukum tata negara dari Universitas Bar-Ilan, menjelaskan kepada Radio Galei Tzahal, kepergian PM tanpa penyerahan kekuasaan resmi yang terstruktur, berdasarkan hukum dasar Israel, menciptakan kekosongan jurisdiksional vakum, yang berbahaya. Meskipun ada Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan Publik sementara yang bertindak, mereka tidak memiliki legitimasi penuh atau mandat politik yang setara dengan seorang Perdana Menteri. Secara de facto, Israel tidak memiliki pemimpin yang sah. Ini adalah krisis konstitusional yang harus diselesaikan sebelum kita bisa mengatasi Iran atau kerusuhan. Pemerintah transisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Benny Gantz kini harus menghadapi tekanan besar untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat permanen, termasuk pengunduran diri formal Netanyahu dari jarak jauh dan penunjukan Perdana Menteri sementara yang memiliki legitimasi politik yang lebih luas. Namun, Netanyahu dilaporkan menolak untuk mengundurkan diri secara resmi dari AS, yang semakin memperburuk krisis. Menurut sumber yang dekat dengan pemerintah sementara dan dikutip oleh wartawan Israel Hayom, Netanyahu berpendapat bahwa ia tetap menjadi Perdana Menteri sah Israel di pengasingan, dan bahwa kepergiannya adalah keputusan strategis untuk memastikan keselamatan kepemimpinan Israel dari ancaman pembunuhan yang akan menyebabkan anarki total. Pelarian Netanyahu ke AS bukan hanya sebuah peristiwa berita. Itu adalah klimaks dari kegagalan yang mengubah sentimen nasional. Ini memberikan pembenaran mutlak bagi massa yang membakar parlemen. Jika pemimpin mereka melarikan diri, maka institusi yang dia pimpin tidak layak untuk dipertahankan. Kedatangannya di Amerika Serikat, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menempatkan pemerintahan Biden dalam dilema diplomatik yang sulit, menghadapi pertanyaan tentang apa yang harus mereka lakukan dengan pemimpin negara sekutu yang menolak untuk kembali ke negaranya yang sedang terbakar. Kedatangan rahasia Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Pangkalan Angkatan Udara Andrews, seperti diliput di bab 9, telah memindahkan inti krisis Israel ke jantung politik Amerika Serikat, mengubahnya dari sekadar mitra strategis menjadi penampung pengungsi politik yang kontroversial. Pemerintahan Presiden Joe Biden kini menghadapi dilema diplomatik yang berbahaya, bagaimana mempertahankan komitmen tak tergoyahkan terhadap Israel sambil menampung pemimpin yang dicap sebagai pengkhianat oleh sebagian besar rakyatnya sendiri. Konfirmasi kedatangan Netanyahu oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, segera memicu gelombang pertanyaan dan kecaman di Washington. Rapat darurat diadakan di Gedung Putih dan Capitol Hill untuk menentukan status hukum dan politik Netanyahu. Menurut sumber yang dekat dengan pertemuan ini dan dikutip oleh wartawan The Washington Post, David Ignatius, tim hukum Gedung Putih berjuang untuk mendefinisikan status Netanyahu. Memberikan suaka formal berarti mengakui bahwa Israel tidak aman, sebuah pengakuan yang akan merusak klaim negara tersebut di panggung dunia. Mengabaikannya berarti melanggar persahabatan pribadi dan diplomatik yang mendalam, ujar sumber tersebut. Akhirnya, AS memilih istilah, izin tinggal sementara karena kebutuhan keamanan, sebuah konstruksi hukum yang baru diciptakan. Senator Robert Menendez, DNJ, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dalam pernyataan yang disiarkan oleh CESPAN, menyuarakan kekecewaan yang meluas, menerima PM Netanyahu adalah kewajiban kemanusiaan kita.
Namun, ini tidak boleh disalahartikan sebagai dukungan politik tanpa batas. Seorang pemimpin yang melarikan diri dari negaranya saat rudal menghantam dan parlemen terbakar, harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kami prihatin dengan kehancuran di Israel dan menuntut penjelasan rinci tentang kegagalan keamanan, bukan kehadiran PM yang melarikan diri di tanah kami. Krisis ini semakin diperparah oleh tekanan dari lobi Yahudi Amerika. Organisasi The Jewish Federation of North America mengeluarkan pernyataan mendesak yang, meskipun menyatakan simpati terhadap keselamatan Netanyahu, juga mengungkapkan keprihatinan serius tentang kekosongan kepemimpinan di Israel. Dalam wawancara di Radio Jewish Insider, Direktur Eksekutif salah satu federasi, meminta agar Netanyahu segera mengundurkan diri secara resmi. Kehadiran PM di AS tanpa kekuasaan yang jelas hanya memperpanjang anarki. Tindakan terbaiknya sekarang adalah mengorbankan posisinya demi stabilitas Israel, katanya. Di sisi lain, kehadiran Netanyahu segera dimanfaatkan oleh Iran dan Qatar sebagai senjata propaganda yang kuat. Kantor berita IRNA Iran menerbitkan kartun yang viral, menggambarkan Netanyahu berlari menaiki tangga pesawat dengan bendera Israel terbakar di belakangnya, dengan judul, Kapten Zionis melarikan diri dari kapalnya. Duta Besar Qatar untuk PBB, dalam konferensi pers yang liputannya disediakan oleh Al Jazeera English, menyatakan dengan sinis, serangan ini adalah respons terhadap agresi, dan pelarian pemimpin Zionis adalah bukti dari pemerintahan yang rapuh dan korup. Qatar tidak akan bernegosiasi dengan Perdana Menteri di pengasingan. Propaganda ini secara efektif melemahkan posisi Israel dalam meminta dukungan internasional penuh dari AS. Implikasi terbesar dari kedatangan Netanyahu adalah dampaknya pada kemampuan AS untuk memediasi atau bahkan membantu Israel dalam respons ancaman Iran dan Qatar. Analisis yang diterbitkan oleh Think Tank Council on Foreign Relations, CFR, menunjukkan bahwa AS kini harus bernegosiasi dengan pemerintahan transisi Israel yang lemah, bab 11, sambil secara bersamaan menampung mantan pemimpinnya yang kontroversial. Dr. Evelyn Farkas, analis senior CFR, berkomentar kepada Bloomberg News, bagaimana AS dapat merumuskan respons militer atau diplomatik yang kohesif ketika kita tidak yakin siapa yang memegang kendali di Yerusalem? Ini telah melumpuhkan diplomasi pertahanan AS di Timur Tengah. Presiden Biden sendiri dilaporkan frustrasi dengan situasi ini. Menurut sumber anonim dari staf senior Gedung Putih yang berbicara kepada MSNBC, Biden merasa dikhianati oleh kecepatan dan kerahasiaan pelarian Netanyahu. Presiden Biden merasa Netanyahu seharusnya tetap di sana, bahkan jika itu berarti risiko pribadi. Tindakannya merusak narasi tentang Israel yang tangguh yang Biden coba pertahankan. Sekarang, Biden terlihat melindungi seorang pemimpin yang kabur, bukan negara sekutu yang berjuang. Untuk meredakan tekanan, Gedung Putih dilaporkan telah menyusun paket bantuan darurat non-militer yang cepat untuk Israel, yang sebagian besar ditujukan untuk rekonstruksi segera Knesset dan penyelamatan puing-puing museum kuno Yahudi. Tindakan ini, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam pengarahan pagi hari, bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen AS adalah pada rakyat Israel dan institusi mereka, bukan pada individu Netanyahu. Pada akhirnya, perspektif AS terhadap krisis ini adalah satu-satunya pilihan yang paling tidak buruk. Mereka harus menampung Netanyahu sebagai tanggung jawab moral, tetapi secara bersamaan harus mendesaknya, atau mengabaikannya, untuk mengundurkan diri demi kepentingan Israel yang lebih besar. Meskipun AS telah menjadi tempat perlindungan bagi Perdana Menteri yang melarikan diri, fokus kami adalah pada api yang masih menyala di Yerusalem dan ancaman rudal yang masih ada, tegas Kirby dalam pernyataan penutupnya di Gedung Putih. Kami menuntut agar pemerintahan transisi Israel segera menunjuk pemimpin yang memiliki legitimasi penuh untuk menghadapi badai ini. Ini adalah krisis Israel, dan solusinya harus datang dari dalam Israel. Ucapan ini menggarisbawahi realitas suram. Amerika Serikat mungkin menawarkan tempat tidur, tetapi ia menolak untuk menjadi pemimpin Israel di pengasingan. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya, bukan dari Washington, tetapi dari pemerintahan sementara yang berjuang di tengah asap. Dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang kini menjadi tamu kontroversial di Amerika Serikat, Israel secara fungsional lumpuh, menghadapi apa yang para ahli hukum sebut sebagai kekosongan kekuasaan, power vacuum, dan krisis konstitusional yang mematikan. Kekosongan ini terjadi tepat di tengah ancaman militer Iran, Qatar, dan pemberontakan sipil yang membakar parlemen. Pemerintahan negara yang sensitif ini kini dijalankan oleh sebuah kabinet ad hoc, yang legitimasi dan kemampuannya untuk membuat keputusan perang atau damai dipertanyakan oleh rakyat dan musuh.
Pusat pemerintahan Israel secara mendadak dipindahkan dari Yerusalem yang dilanda kerusuhan ke balai kota Tel Aviv yang dijaga ketat. Di sana, Mayor Jenderal Purnawirawan Benny Gantz, sebagai Menteri Pertahanan sementara dan pejabat senior yang tersisa, mengambil alih kendali de facto negara. Namun, Gantz dan kabinet kecilnya, yang terdiri dari menteri-menteri yang tidak memiliki mandat mayoritas setelah pelarian Netanyahu, tidak dapat beroperasi dengan wewenang penuh seorang Perdana Menteri. Menurut analisis hukum yang dipublikasikan oleh Profesor Yoav Sahar, spesialis hukum konstitusional dari Universitas Haifa, dalam tajuknya di surat kabar Israel Hayom, masalahnya bukan hanya politik tetapi fundamental. Perdana Menteri Netanyahu telah menciptakan pengunduran diri konstruktive resignation, melalui tindakannya melarikan diri, tetapi ia menolak untuk mengundurkan diri secara resmi, jelas Sahar. Ini melanggar hukum dasar Israel, pemerintah, basic law, the government. Kabinet Gantz secara teknis adalah pemerintahan sementara, tetapi mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang, seperti melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Iran atau Qatar. Setiap keputusan vital yang mereka ambil sekarang dapat ditantang di Mahkamah Agung sebagai tindakan ultra vires, di luar kekuasaan hukum. Kekakuan hukum ini berdampak langsung pada kemampuan Israel untuk merespons agresi luar. Sumber militer senior yang diwawancarai oleh reporter keamanan The Times of Israel, Emmanuel Fabian, mengungkapkan frustrasi di antara para kepala staf IDF. IDF memiliki rencana balasan yang siap. Namun, kami membutuhkan lampu hijau dari eselon politik tertinggi yang memiliki legitimasi untuk menanggung konsekuensi. Kabinet ad hoc Gantz ragu-ragu. Mereka takut bahwa jika pembalasan gagal, mereka akan dituduh membuat keputusan ilegal dan tidak sah oleh publik dan Mahkamah Agung, kata sumber tersebut. Keraguan ini, tulis Fabian, menciptakan jendela kerentanan yang berbahaya di mana musuh-musuh Israel melihat kesempatan untuk mendorong batas lebih jauh. Spekulasi politik memuncak mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan ini. Ada dorongan kuat dari blok oposisi, yang kini merasa memiliki keunggulan moral dan hukum, untuk menuntut Presiden Isaac Herzog menggunakan otoritas simbolisnya untuk menunjuk Perdana Menteri sementara yang non-partisan dan legitimated secara luas. Namun, kantor Presiden Herzog mengeluarkan pernyataan pers singkat yang disiarkan di Channel 11, yang menyatakan bahwa Presiden hanya dapat bertindak sesuai dengan hukum dasar, dan tidak memiliki wewenang untuk menunjuk PM tanpa pengunduran diri formal atau pemungutan suara tidak percaya yang sah dari Knesset, yang kini sebagian telah terbakar. Sementara itu, Gantz dan kabinetnya melakukan upaya darurat untuk menunjukkan bahwa mereka memegang kendali. Mereka mengumumkan pembentukan Komite Darurat Nasional yang fokus pada 3 hal: rekonstruksi simbolik, perbaikan Knesset dan penyelamatan museum, penegakan tatanan, mempertahankan jam malam, dan tinjauan keamanan strategis. Juru bicara kabinet sementara, Lior Hayat, mengadakan konferensi pers di Tel Aviv yang disiarkan oleh CNN World untuk meyakinkan publik. Pemerintahan Israel tidak runtuh. Kami beroperasi. Kami memiliki kontrol penuh atas IDF. Dan kami mempertahankan tatanan. Kami meminta warga untuk menunjukkan kepercayaan. Negara ini lebih besar dari satu orang. Namun, di jalanan, kepercayaan itu sudah hancur. Kerusuhan yang dimulai di Yerusalem telah menyebar ke pusat-pusat populasi lainnya, bukan lagi karena kemarahan, tetapi karena ketakutan akan anarki. Wartawan Haaretz melaporkan adanya peningkatan dramatis dalam penimbunan makanan dan senjata oleh warga sipil di luar kota-kota besar, yang menunjukkan bahwa rakyat Israel kini percaya bahwa mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk keamanan, bukan pada negara yang kehilangan pemimpin dan legitimasi. Ehud Barak, mantan Perdana Menteri dan Kepala IDF, dalam wawancara di Radio Galei Tzahal, memberikan komentar pedas. Israel kini diperintah oleh kepemimpinan bayangan, shadow leadership, yang legalitasnya dipertanyakan. Ini adalah mimpi buruk terburuk kami. Netanyahu tidak hanya kabur, ia mencuri kunci mobil dan melemparkannya ke laut. Gantz harus berani. Ia harus memaksa pemungutan suara di Knesset, atau Mahkamah Agung harus bertindak untuk menyatakan posisi PM kosong. Ketidakpastian politik ini juga mengirimkan gelombang kejut ke pasar keuangan global. Bursa saham Tel Aviv ditutup lebih awal karena volatilitas ekstrim, dan nilai shekel Israel merosot ke titik terendah dalam 2 dekade terhadap dolar AS. Analisis dari Bank Sentral Israel yang dibocorkan kepada Bloomberg News menunjukkan bahwa kekosongan kepemimpinan adalah faktor utama dalam ketidakpastian ekonomi ini,
di mana investor melihat kekacauan politik domestik sebagai risiko yang lebih besar daripada ancaman rudal. Akhirnya, kekosongan kekuasaan ini bukan hanya masalah siapa yang memerintah, tetapi bagaimana mereka bisa memerintah. Pemerintahan Gantz hanya dapat berfungsi dengan izin diam-diam dari seluruh spektrum politik, sebuah persetujuan yang mudah pecah. Israel, negara yang dibangun di atas prinsip persatuan dan keamanan, kini menghadapi tantangan terbesarnya, berjuang tanpa seorang kapten, di tengah badai sempurna yang diciptakan oleh musuh-musuh mereka di luar dan penghakiman api dari rakyat mereka di dalam.